Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita masuk kelas lagi. Kita belajar melanjutkan mata pelajaran fikih. Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat, luar biasa, Allahu Akbar, gitu ya. Sehat semuanya? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar, alhamdulillah. Baik anak-anak, gini kita melanjutkan pelajaran kita. Kalau kemarin kalian waktu di kelas 7 sudah mempelajari mata pelajaran fikih, ya mungkin dengan Bapak Sowi, bukan dengan saya, tapi di kelas 8 belajar fikih dengan saya. Di kelas 7 kalian sudah mempelajari tentang sholat, betul? Iya, sholat. Termasuk sholat di dalamnya ada kegiatan sujud, betul kan? Betul ya. Nah untuk hari ini kita akan mempelajari terkait dengan materi sujud, tapi sujud yang bisa jadi dilakukan di luar sholat. Kalau sujud pada waktu sholat berarti sujud di dalam sholat. Kali ini kita akan mempelajari terkait dengan sujud, tapi sujud di luar sholat. Apa saja kira-kira? Ada yang punya bayangan kira-kira sujud yang di luar sholat, tidak sholat tahu-tahu sujud itu kira-kira sujud apa? Apa? Sujud sahwi, ya bisa jadi. Terus ada lagi? Sujud syukur. Ada lagi? Sujud tilawah. Iya. Baik anak-anak, kita coba mempelajari tentang sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah. Tujuan pembelajaran kita setelah kalian mempelajari tentang materi sujud, diharapkan kalian nanti mampu menunjukkan sikap tunduk, patuh, dan syukur kepada Allah. Jadi kita sudah mempelajari tentang sujud ini, menambah sikap tunduk kita dan patuh kita kepada Allah. Selanjutnya dengan mempelajari materi sujud, kalian mampu menunjukkan sikap jujur, santun, tawaduk, dan menghormati sesama. Karena hikmahnya sujud kita itu tidak ada apa-apanya dibanding Allah. Berarti kita harus hormat sesama, itu sikap sosialnya. Kalau sikap spiritualnya tadi semakin tunduk kepada Allah. Kemudian terkait sikap KI 3 pengetahuan, kalian setelah mempelajari materi fikih terutama bab sujud ini, kalian mampu memahami pengertian sujud sahwi, sujud syukur, dan juga sujud tilawah. Terus selanjutnya kalian punya keterampilan yakni mengimplementasikan tata cara sujud sahwi. Bagaimana cara sujud sahwinya, bagaimana sujud syukurnya, bagaimana sujud tilawah. Terakhir harus bisa mempraktekkan. Nah, ketika mau praktek, nah nanti kita pelajari bareng-bareng. Itu terkait dengan sujud. Coba anak-anak kita lihat sekilas tentang gambar ini. Silahkan anak-anak mengamati. Ini kalau dari gambar keduanya ini, kira-kira apa yang ada di pikiran kamu? Sujud syukur. Kira-kira sujud syukur dua-duanya apa salah satunya? Salah satunya. Salah satunya sujud apa kira-kira? Sujud sahwi bisa juga, sujud tilawah bisa juga, iya termasuk sujud tilawah. Nah ini ada lagi, ada dua gambar lagi. Gambar 3 ini bareng-bareng di masjid, bareng-bareng bersamaan, kira-kira sujud apa? Waktu sholat. Nah berarti bisa jadi ya sujud di dalam sholat bisa jadi ya. Nah bisa jadi itu juga sujud tilawah di dalam sholat bisa terjadi. Nah yang terakhir keempat ini seragamnya kelihatannya pakai kaos. Ini setelah lomba misalkan terus dapat juara, berarti kira-kira sujud apa? Sujud syukur. Iya, wah berarti anak-anak sudah tahu semua ya terkait sujud syukur. Baik anak-anak, setelah mengamati gambar-gambar tersebut, coba berikan tanggapan kalian. Apa saja, terus apa sebab-sebabnya, lalu komunikasikan dengan teman kalian. Jadi setelah ini nanti gini, kamu silahkan berdiskusi dengan kelompoknya. Saya minta dibuat 3 kelompok. Coba ini yang laki-laki nanti dibuat 1 kelompok, yang depan 1 kelompok, yang belakang 1 kelompok, gitu ya. Ya 1, 2, 3 1 kelompok, yang 2 1 kelompok, sini 1 kelompok. Berarti ada berapa kelompok? 3 kelompok.
saya minta kalian mencari tahu. Kita fokus hari ini tentang materi sujud sahwi saja. Oke, sujud sahwi saja. Kira-kira apa? Kalau di bahasa Indonesia, kalau kita mau mencari tahu, mencari berita, itu kan ada apa ya? 5W 1H, atau bahasa Indonesianya ada apa, asdi bimega. Apa toh? Berarti kalau materinya sujud sahwi, berarti apa sujud sahwi? Siapa yang sujud sahwi? Di mana sujudnya sahwi? Bagaimana caranya sujud sahwinya? Ya, itu coba dikaji, dicari tahu. Nanti saya beri waktu mungkin tidak terlalu lama, 5 menit cukup nanti untuk mencari tahu. Nanti bisa dipresentasikan per kelompok. Salah satu kelompok mewakili menyampaikan hasil diskusinya. Bisa dimengerti? Iya, bisa. Baik, kalau sudah bisa dimengerti, silakan membentuk kursinya, ditata, bisa membentuk kelompoknya. Saya beri waktu. Oke, silakan diputar, bisa. Ini ada rambu-rambu, mungkin bisa dikembangkan ya. Ini ada contoh. Ada contoh pengertian dan dalil sujud sahwi. Kemudian hukum sujud sahwi, ada juga sebab-sebab sujud sahwi, tata cara sujud sahwi, kemudian hikmahnya sujud sahwi. Silakan bisa diputar ya, ini bisa diputar menghadap, diputar ke belakang tidak apa-apa. Nah, oke. Ya, di buku digital, di kemarin di Android masing-masing, kalau nanti belajarnya dimanapun tidak harus repot-repot megang buku, di HP juga ada. Nah, dikembangkan seperti itu. Ada buku digital bisa dibaca, nah dibagi, nah silahkan dimusyawarahkan. Boleh. Ya enggak apa-apa. Ya, berarti bukunya tulis saja, dikeluarkan, ditulis. Baik anak-anak, setelah diskusi selanjutnya silahkan hasil diskusi dengan temannya disampaikan, dikomunikasikan ke teman-teman semuanya. Nanti misalkan teman yang lain mau menanggapi, menambahkan, dipersilahkan. Untuk yang pertama dari kelompok 1 bisa menyampaikan terlebih dahulu. Ya, silakan. Pengertian dan dalil sujud sahwi. Dasar hukum pelaksanaan sujud sahwi sebelum salam dan sesudah salam. Yang menjadi dasar hukum sujud sahwi adalah hadis Rasulullah yang berbunyi, artinya setelah beliau menyempurnakan sholatnya, beliau sujud 2 kali. Ya. Terus hukum sujud sahwi mungkin sudah diketahui. Yang lain memperhatikan ya. Ya. Hukum sujud sahwi adalah sunnah, sehingga sholat yang kamu lakukan tidak batal manakala meninggalkannya. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1 sujud sahwi. Silakan. Sebab-sebab sujud sahwi. Pertama, meninggalkan sunnah abiyat, yaitu amalan sunnah yang apabila tertinggal maka disunahkan sujud sahwi. Sedangkan jika yang tertinggal sunnah hayat maka tidak perlu sujud sahwi. Kedua, ragu-ragu dalam hal meninggalkan sunnah abiyat. 3. Mengerjakan sesuatu yang membatalkan jika dikerjakan dengan sengaja dan tidak membatalkan jika lupa, seperti menambah rukun sholat. Jika seseorang menambah amalan sholat karena lupa, misalnya ia ruku 2 kali atau berdiri di waktu ia harus duduk, atau sholat 5 rakaat pada zuhur misalnya, maka disunahkan sujud sahwi. Keempat, memindahkan rukun hauli atau ucapan kepada yang bukan tempatnya, misalnya membaca Fatihah ketika ruku. Kelima, jika seseorang ragu jumlah rakaat, apakah baru 3 rakaat atau sudah 4 rakaat, maka yang ditetapkan adalah yang lebih sedikit, lalu menambah 1 rakaat lagi dan sujud sahwi sebelum salam. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2 sudah menyampaikan sebab-sebab sujud sahwi. Ada yang mau menambahkan dari kelompok 1? Ada? Tidak? Tidak. Baik, dilanjut. Untuk selanjutnya dari kelompok 3, hasil mencari tahu, berliterasi setelah membaca buku, silakan bisa disampaikan. Tata cara sujud sahwi, ada yang dilakukan setelah salam dan ada juga yang dilakukan setelah salam.
Tata cara sujud sahwi yang dilakukan sebelum salam. 1. Lupa mengerjakan sunnah apoat dan teringat sebelum salam. 2. Ragu terhadap hitungan jumlah rakaat salat yang sedang dikerjakan dan musalli tidak yakin mengenai hitungan jumlah rakaat. Tata cara sujud sahwi yang dilakukan setelah salam. 1. Terdapat penambahan jumlah rakaat salam. 2. Terdapat penambahan gerakan dalam sholat. 3. Ragu dan bisa menentukan mana yang lebih meyakinkan. Terima kasih. Mau ditambahkan teman yang lain? Ellen, silahkan. Ya. Hikmah sujud sahwi. 1. Menjauhkan diri dari sikap sombong dan takabur. 2. Menumbuhkan sikap rendah diri di hadapan Allah. 3. Menumbuhkan kesadaran akan kelemahan kita sebagai hamba. 4. Menyadarkan bahwa manusia adalah yang sering salah dan lupa. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Baik anak-anak, setelah kalian mempresentasikan mulai dari pengertian hukum sujud sahwi, kemudian sebab-sebab sujud sahwi sudah diketahui, caranya juga sudah bisa, bagaimana tata cara sujud sahwi, terus kemudian juga hikmahnya sujud sahwi. Dari sini dapat disimpulkan, berarti sujud sahwi itu dilakukan ketika kita apa? Kita lupa melaksanakan sunnah abuhatnya sholat, atau ragu-ragu tentang bilangan rakaat sholat. Tadi disampaikan misalkan dapat 4 apa dapat 3 ya, ragu-ragu, tidak usah ragu, udah sila dilanjutkan saja. Kemudian nanti sebelum salam ditambah sujud untuk lakukan sujud sahwi. Bisa dimengerti? Bisa. Terima kasih anak-anak, untuk pertemuan kita hari ini sampai sekian. Tugasnya selanjutnya anak-anak bisa melihat di buku digitalnya. Jadi saya pinjam HP-nya, coba yang buku digitalnya Pak Ellen bisa buka. Nah, kalian sudah buka buku digital ya? Nah, di buku di situ ada tentang, nah itu di situ ada, mari kita selesaikan. Di situ ada sebab-sebab sujud. Nah, silakan anak-anak nanti itu dilanjutkan, dikerjakan di rumah. Sekaligus anak-anak di rumah dilanjutkan untuk membaca materi sujud syukur. Kita pertemuan berikutnya akan kita bahas tentang materi sujud syukur. Jadi hari ini kita materi sujud sahwi, kita pelajari, tugasnya dikerjakan di rumah. Selanjutnya dilanjutkan untuk membaca. Jadi pertemuan berikutnya kalian sudah sedikit banyak sudah membaca tentang materi sujud syukur. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Tidak ada? Terima kasih. Kalau begitu mari kita akhiri kegiatan hari ini dengan membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.